Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Susanti Rahayu Dewi. Di video kali ini aku mau ngajak kalian nih buat bahas salah satu topik yang penting banget dalam sejarah Islam, yaitu modernisasi pembaharuan Islam di Mesir. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin gimana sih awal mula munculnya gerakan pembaharuan di Mesir, siapa aja tokohnya, dan apa aja dampaknya buat dunia Islam sampai sekarang. Yuk tonton sampai habis biar kita sama-sama paham gimana Mesir jadi pusat kebangkitan Islam modern. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Cikidot. Mesir itu merupakan negara terbesar ke-30 di dunia dan terbesar di kawasan Timur Tengah serta Arab. Dengan jumlah penduduk itu mencapai sekitar 104 jiwa yang menjadikannya negara dengan populasi terbesar di antara negara-negara Arab. Nah, sebelum pembaharuan dimulai, Mesir itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun pada awal abad ke-19, kekuasaan Utsmani itu mulai melemah. Lalu kondisi tersebut pun semakin memburuk dengan datangnya tentara militer dari Prancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Mereka itu tidak hanya membawa kekuasaan militer saja, tetapi juga ilmuwan, mesin cetak, serta peralatan sains modern. Nah, kedatangan Napoleon ini untuk penyerbuan di Mesir karena Mesir itu memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perhubungan antara Eropa dan juga Asia, sehingga dengan menguasainya Prancis berharap dapat melemahnya kekuasaan Inggris sekaligus mengendalikan jalur perdagangan menuju India. Dengan cara ini, Prancis tidak hanya menunjukkan kekuasaan militernya saja, tetapi juga menampilkan keunggulan peradaban Barat. Nah, hal tersebutlah yang membuat umat Islam di Mesir itu sadar bahwa mereka itu telah tertinggal jauh nih dengan peradaban Barat modern, terutama setelah berakhirnya masa pendudukan Prancis. Masa ini dikenal dengan periode kebangkitan Islam, di mana mereka itu berupaya membebaskan diri dari ketertinggalan zaman dan lahirlah modernisasi di Mesir ini. Nah, dalam situasi itu muncullah seorang tokoh penting bernama Muhammad Ali Pasha. Siapa sih Muhammad Ali Pasha ini? Beliau ini merupakan gubernur Mesir. Ia dijuluki sebagai Bapak Modernisasi Mesir. Ia lahir di kota Kafala, kalau sekarang itu mungkin wilayah Yunani, pada tahun 1769. Ia berasal dari keluarga sederhana dan awalnya hanyalah seorang tentara biasa dalam pasukan Utsmani. Tapi karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam memimpin, ia akhirnya naik pangkat hingga menjadi penguasa Mesir semi-independen dari Turki pada tahun 1805. Nah, Muhammad Ali ini tuh melihat bahwa negara-negara Barat itu maju karena pendidikan dan teknologi modern. Maka ia pun berinisiatif nih untuk memulai modernisasi di berbagai bidang seperti militer, pertanian, industri, dan juga pendidikan. Awalnya tujuan utamanya itu lebih bersifat politik dan militer. Namun melihat dunia Barat menguasai banyak ilmu-ilmu pendidikan dan juga teknologi, akhirnya ia pun mengirimkan pelajar dari Mesir ke Perancis untuk mempelajari ilmu-ilmu dan teknologi modern. Nah, dari sinilah lahir tokoh pionir pemikiran pembaharuan Islam di Mesir yang bernama Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi. Nah, selama 5 tahun di sana, Rifa'ah itu banyak belajar tentang ilmu, pendidikan, dan juga kemajuan masyarakat Barat. Ia itu kagum nih dengan semangat belajar dan kedisiplinan orang-orang Prancis gitu ya. Nah, ketika kembali ke Mesir pada tahun 1831, Rifa'ah itu membawa semangat pembaharuan.
ia itu mendirikan madrasah yang bernama Al-Alsun, yaitu sekolah bahasa, dan mengembangkan sistem pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, ia juga menerjemahkan banyak karya ilmiah yang tadinya dari bahasa Prancis yaitu ke Arab agar bisa dipelajari masyarakat Mesir. Nah, karena pemikirannya yang maju dan jasanya dalam dunia pendidikan, Rifa'a Al-Tahtawi ini dikenal sebagai pelopor modernisasi pendidikan di Mesir dan menjadi inspirasi bagi tokoh pembaharuan Islam sesudahnya seperti Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Menurut kalian apa sih yang paling terkenal dari Mesir? Coba apa, hayo? Ya, betul banget, pendidikannya. Nah, salah satu yang paling legendaris dari dunia adalah Universitas Al-Azhar. Tapi kalian tahu nggak, awalnya Al-Azhar itu bukan universitas loh, melainkan cuman sebuah masjid. Jadi gini ceritanya. Sekitar tahun 970 Masehi, dinasti Fatimiyah itu yang beraliran Syiah Ismailiyah itu mendirikan Masjid Al-Azhar di Kairo. Waktu itu tujuan utamanya itu bukan cuma buat ibadah, tapi juga jadi tempat penyebaran ajaran Syiah dan pusat kegiatan ilmiah buat mendukung kekuasaan politik Fatimiyah. Nah, dari sinilah muncul majelis-majelis ilmu. Para ulama itu mengumpul di masjid untuk ngajarin tafsir, fikih, dan filsafat. Nah, karena semakin banyak yang datang buat belajar, lama-kelamaan Al-Azhar ini pun berkembang jadi pusat pendidikan Islam. Nah, karena banyaknya orang-orang pada belajar di sana, akhirnya itu dinasti Fatimiyah itu jatuh dan Mesir itu dikuasai dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Nah, di masa itu Al-Azhar itu sempat vakum tuh sebentar, sekitar 100 tahun. Tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu mengubah arah pendidikan di Al-Azhar dari Syiah menjadi pusat keilmuan Islam bermazhab Sunni atau aliran Sunni gitu ya. Nah, sejak saat itu Al-Azhar itu benar-benar jadi lembaga ilmu yang terbuka untuk semua umat Islam, bukan hanya satu aliran tertentu. Nah, zaman demi zaman berlalu, dari Mamluk, Utsmani, sampai era modern, Al-Azhar itu terus bertahan dan beradaptasi. Awalnya itu kan cuma ada pelajaran tafsir, hadis, dan fikih aja. Sekarang itu udah ada fakultas kedokteran, teknik, ekonomi, bahkan ilmu komputer. Nah, pada tahun 1961, Al-Azhar ini resmi diakui sebagai universitas modern, tapi tetap nih menjaga tradisi keilmuan Islam klasiknya. Nah, Universitas Al-Azhar ini tuh banyak banget loh tokoh besar yang lahir dari sini seperti Imam Suyuti, Imam Nawawi, dan Muhammad Abduh. Universitas Al-Azhar ini juga menjadi universitas yang sangat kaya gitu ya. Bahkan bisa dikatakan universitasnya itu lebih kaya daripada negaranya sendiri gitu. Karena banyak sekali orang yang wakaf untuk mendirikan sekolah-sekolah atau gedung-gedung gitu ya di universitas ini gitu. Jadi kayak orang-orang itu pada wakaf di Universitas Al-Azhar itu nggak sedikit-sedikit gitu. Ada yang wakafkan gedung fakultas kedokteran misalnya, atau mendirikan gedung apa gitu. Jadi bisa dikatakan dan bisa dibilang gitu ya kalau Universitas Al-Azhar ini lebih kaya dari negaranya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat dari pembaharuan Islam di Mesir itu, ada hal penting banget yang bisa kita pelajarin, bahwa belajar itu enggak harus ninggalin agama gitu loh. Justru agama itu jadi arah gitu, biar kemajuan kita itu enggak salah jalan gitu. Kayak misalkan tokohnya itu kan kayak Muhammad Abduh tuh. Muhammad Abduh aja tuh berani gitu ngubah sistem pendidikan, tapi tetap gitu pakai dasar ajaran Islam gitu. Artinya kita juga bisa kok berani berubah gitu, entah itu dalam belajar, kerja, atau cara berpikir, asalkan niat kita itu baik buat kebaikan gitu. Nah, daripada kita takut gagal gitu ya, mending kita tuh terus belajar hal baru gitu. Kalau bingung jangan langsung nyerah gitu loh, tapi cari ilmunya. Itu juga bagian dari modernisasi diri gitu loh.
Lalu Islam juga ngajarin buat kita itu balance gitu antara iman, akal, antara dunia dan akhirat gitu. Jadi jangan takut gitu untuk berubah, tapi juga jangan sampai kehilangan arah gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu ya, kayak misalkan rajin baca, mau denger pendapat orang lain, terus selalu cari cara gitu buat jadi versi terbaik dari diri kita gitu. Karena kayak kata pembaharuan Mesir itu, kemajuan tuh bukan diukur dari seberapa modern gaya hidup kita gitu, tapi seberapa besar gitu kita mau belajar dan memperbaiki diri kita gitu. Nah, Islam juga nggak ngelarang gitu buat kita itu untuk ikutin zaman gitu ya, tapi ngingetin nih biar kemajuan itu tetap punya arah-arah yang penuh iman dan ilmu. Mungkin itu inspirasi buat kita semua gitu ya dari pembelajaran hari ini gitu ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Maaf juga kalau misalkan ngomongnya belibet dan juga kecepatan atau gimana. Ya kita sama-sama belajar aja, dan juga kita semoga dari video ini bisa bermanfaat nih bagi kalian semua gitu ya, terutama saya juga sih, sama-sama belajar gitu ya. Nah, mungkin sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam ilmu dan cahaya dari Mesir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.